Waktu kita sejak mulai sudah 1 jam 22 menit. Saya tidak akan membaca, bahkan mau mengaku saya tidak akan memakai Roma 1 ayat 1 sampai dengan 7. Anda dapat membacanya. Itu bukan berarti saya akan keluar dari pakem meninggalkan teks suci. Anda bisa teliti. Saya bersyukur karena pagi ini saya diizinkan membahas tema yang sangat menarik. Dituntun untuk menjadi penuntun. Tapi, nah inilah di mana saya akan bukan meninggalkan, tapi akan menguraikan secara berbeda. Gereja apapun namanya, Katolik, Protestan, Pantekosta, mengenal siapa Rasul Paulus. Paulus sampai ada yang menyimpulkan, saya pertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Sampai ada yang menyimpulkan begitu pentingnya peran dan tempat Rasul Paulus, sehingga teolog malah mengatakan gereja sebetulnya bukan didirikan oleh Yesus Kristus. Kaget kan? Buktinya dari perjanjian baru yang terdiri dari 27 buku, ditulis oleh Paulus paling tidak 13-nya, atau malah mungkin ada yang mengatakan 14. Semua yang ditulis oleh Paulus itu sangat menentukan karena doktrinal. Jadi gimana kita bisa ngomong pendiri gereja adalah Yesus Kristus? Apakah saya mau mengacaukan Anda? Jadi pada waktu tema yang akan kita uraikan, dituntun untuk menjadi penuntun, saya lalu ingat ada beberapa catatan yang Anda boleh catat. 1, yang dituntun bukan hanya Paulus. Yang dituntun tim. Catat itu. Tim. Nah, kalau yang dituntun itu bukan seorang, tapi tim. Yang menuntun lalu siapa? Tim juga. Makanya saya senang Kudus punya istilah tim gembala jemaat. Jadi sebetulnya apa yang tertera di dalam kutipan Warta Jemaat, yang ideal bukan idenya salah satu tokohnya. Itu tim, makanya ada saat di mana para tim gembala jemaat berkumpul belajar, mencari tuntunan agar kemudian bisa mengajar yang butuh tuntunan. Nah, untuk itu yang pertama mau saya catat, saya tidak akan menggunakan bahasa Yunani dan Ibrani. Mengapa? Lembaga Alkitab Indonesia itu dihasilkan oleh puluhan ahli Yunani dan Ibrani. Emangnya tim kita akan lebih hebat daripada mereka? Bukan bermaksud menghina. Jadi marilah kita membuang itu. Sebaliknya, yang saya akan tekankan ialah karakter yang mendapat tuntunan, dituntun, sehingga kemudian menjadi penuntun. Karena waktu sudah begitu larut, saya mau menyoroti satu tokoh
yang paling asing. Kita mengenal Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita mengenal Timotius, Titus. Kita mengenal nama-nama yang banyak, apalagi Petrus. Tapi pernahkah Anda mengenal Epafras? Pernahkah Epafras dijabarkan dan diuraikan? Apa arti Epafras? Memang itu jelas bahasa asing. Tapi dari kata itu sebetulnya ada akar kata yang mengganggu. Afrodit, Dewi Cinta atau Venus. Latar belakangnya jelas dia kafir. Tapi kalau kita bertanya, siapa Epafras? Kita akan bingung lagi karena pernahkah kalian mendengar nama Epafroditus? Ini orang yang sama atau beda? Epafras sebetulnya nama singkatan dari yang panjang, Epafroditus. Kita itu kalau manggil teman kan panggilan yang dekat. Tidak pernah kepanjangan. Kalau saya yang menulis ringkasan khotbah tidak pakai TGJ, CC, orang langsung tahu bahwa buah pikiran saya yang harus dikritisi, dipertanggungjawabkan oleh tim gembala jemaat. Demikian juga dengan tim gembala jemaat. Siapa yang menulis? Siapa yang dituntun? Dan siapa yang harus menuntun? Ini bukan kritik. Saya akan menunjukkan siapa Epafras. Bukan dari bahasa Yunani. Langsung dari Alkitab. Sebelumnya saya ulang lagi. Epafras karena diberi nama oleh orang tuanya ada kaitan dengan Dewi Venus, Aphrodite. Tentu waktu lahir bayinya cakep. Jadi Epafras itu artinya ganteng, menarik. Banyak orang namanya sudah menarik, tapi rak cocok, ora sembodo. Sebaliknya waktu saya pertama kali masuk ke Kudus, bingung. Ada beberapa aktivis gereja, namanya itu kaya kebangetan. Orang tuanya caranya milih itu gimana sih? Tapi memang itu bukan monopoli orang Indonesia. Bukan monopoli orang Jawa, bukan monopoli orang Tionghoa. Orang Batak, itu kalau memberi nama, waduh, salah satu yang saya senang siapa? Tahan Sagala. Wah, pasti menang terus ya. Apapun kejadiannya tahan Sagala begitu. Tapi sebaliknya, ada yang dipilih menjadi ketua sinode. Nama keluarganya Manurun. Manurun itu turun terus itu. Ada lagi si Manung Khalid. Jadi nama itu penting. Jadi tolong kalau Anda punya pasangan hamil, lebih baik sedini mungkin mulai mikir, bakal tak kayak jeneng apa. Ternyata waktu lahir diharapkan cewek, keluarnya cowok. Kelabaan kan? Penyanyi terkenal, Pat Boone. Memang halus. Karena orang tuanya kepengen punya anak perempuan.
Patricia. Habis kadung itu piye? Lalu disebut Pet Bu. Jadi saya ini bukan hanya ngarang cerita. Nah sekarang marilah kita lihat langsung dari Alkitab sendiri. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, bukan oleh terjemahan bahasa Yunani. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang orang yang satu ini. Ternyata Epafras yang ganteng, menawan, menarik, itu begitu penting di dalam kehidupan gereja. Sayang GKMI Kudus merasa kurang kenal. Jadi saya akan memperkenalkan, membatasi diri khusus tentang Epafras. Yang pertama, Paulus dengan bangga mengatakan Epafras adalah teman seiring sejalan, sepelayanan, rekan sekerja. Kalau Anda mau, catat aja nanti dicek di rumah. Kita bisa melihat salah satu ayat yang menarik, yaitu dari Kolose pasal 1 ayat 7, pasal 4 ayat 12. Itu baru dari satu buku aja. Lalu di dalam perjanjian baru yang hanya satu pasal, Filemon. Ini bukan dokter kita ya, yang mungil itu. Penulis buku Filemon. Hanya satu pasal, ayat 23. Saya tantang Anda, kalau Anda sungguh mau mencari yang ditemukan lalu menemukan, yang dituntun untuk menuntun. Kita akan melihat dari surat Filipi. Jadi Kolose, Filemon, Filipi pasal 2 ayat 25. Jangan percaya omongan saya. Diuji nanti. Ini bukan kelas Alkitab, tapi saya ingin supaya Anda pun nanti dituntun untuk menuntun. Lalu Filipi pasal 4 ayat 18. Semua dalam bahasa Indonesia. Nggak usah belajar Yunani atau Ibrani. Lah itu lebih hebat daripada kita yang belajarnya kurang mendalam. Kalau Anda membaca dari ayat tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Dicek ya, jangan percaya omongan saya. Saya tidak mau menyesatkan. Dia adalah sahabat sejalan seiring saya. Dia adalah rekan sepelayanan saya. Tekanannya adalah melayani. Lalu dikatakan dia adalah melayani Kristus atas nama Filemon tadi, yang hanya satu pasal. Dia juga dikenal sebagai teman senasib di penjara bersama Paulus. Makanya kita tidak kenal kan? Tetapi dia juga disebut sebagai teman sekerja, tapi juga tentara. Luar biasa. Orang yang satu ini punya julukan yang banyak. Saya tidak mau membuang waktu, tapi ada hal yang saya ingin katakan. Di dalam suratnya Paulus, nanti dicek lagi, jangan percaya omongan saya. Dia katakan, dialah yang telah diutus oleh jemaat menggenapi semua yang saya butuhkan sampai berkelimpahan. Nah, masa gereja nggak mengenal ini? Pernah dikhotbahkan? Nah sekarang mengapa Epafras saya ambil secara khusus? Paulus berkata, kami
dituntun menjadi penuntun, kami tim ya. Tujuannya supaya Injil itu tersebar luas. Siapa pendiri gereja Kolose? Bukan Paulus. Paulus memang namanya besar. Tapi kesorotan tertudung oleh nama besar. Saya sungguh berdoa supaya tim gembala jemaat jangan dikuasai dan dimonopoli oleh orang yang dianggap paling. Lagunya, semua kamu berharga. Semua berharga. Tapi dalam praktek, siapa sih yang menentukan? Saya senang karena ini direkam, jadi saya tidak bicara di belakang punggung seseorang. Temanya juga bukan saya yang milih. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 5 kalimatnya begini. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu, pengharapan di mana? Di surga, disediakan di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Siapa yang membawa? Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, bukan Paulus, sok jagoan yang paling pintar. Paulus tidak pernah sombong kalau dia mengatakan, dari semua orang yang berdosa, akulah yang paling besar dosanya. Aku penganiaya gereja. Dia mengatakan, tunjukkan kepadaku gereja mula-mula itu bukan terdiri dari orang-orang pintar dan pandai dan kaya. Tuhan memilih yang bodoh untuk mempermalukan orang yang pandai. Sidang jemaat ini butuh pemimpin yang melayani. Butuh pemimpin yang memimpin. Tetapi yang jadi pemimpin itu harus jadi teladan sendiri. Paulus pemimpin yang berhasil. Karena apa? Gereja terdiri bukan karena Paulus yang membawa Injilnya. Epafras, dan kita tidak mengenalnya. Nggak lucu itu. Jadi kalau saya melihat akan dibaptiskan di cabang, yang membaptis harus dari gereja pusat. Sebabnya, apa ndak afdol kalau tidak dari tangan pendeta yang dari pusat? Apa itu? Kolose pasal 2. Saya tidak akan bicarakan Kolose terlalu banyak. Hanya bukti aja. Kolose pasal 2 ayat 6. Kami tim keberhasilan Paulus di dalam melatih Epafras, yaitu tim. Saya ulang, tim. Saya ulang, tim. Yang saya katakan tim bukan Pak Timotius Rinaldi. Lebih dari 1-2 orang. Kami telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, jamak. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Gereja ini hanya akan kokoh kuat kalau diajar, dididik, diarahkan, dibangun dan berakar di dalam Kristus, bukan yang lain. Pak Anu bilang begini, Pak itu bilang begini, tapi Alkitab berkata begini, dan Alkitab tidak pernah berubah.
Dan untuk Alkitab semua orang awam bisa baca. Lembaga Alkitab Indonesia dipimpin oleh puluhan ahli bahasa. Oleh karena itu, daripada kangelan belajar bahasa asing, biarlah Anda bukan hanya dituntun untuk kemudian menuntun. Anda hanya bisa menuntun yang lain kalau Anda sendiri sudah dituntun. Saya baca lebih lanjut. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Gereja yang sehat, jemaatnya mempunyai warna dasar, punya rasa syukur. Lebih lanjut dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu dan menurut ajaran turun-temurun, ya ini roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Yang menulis bukan Epafras. Yang menulis surat Kolose Paulus. Tapi pembangun dan pendiri gereja Kolose Epafras. Paulus tetap lebih nilai tambah. Tetapi justru menulis dengan peringatan lampu merah. Awas ya, jangan selanjutnya kamu lupa. Hendaklah kamu tetap di dalam Kristus, ditanam di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, sehingga imanmu tetap teguh dan kuat. Jangan gampang kepleset karena terbujuk dengan filsafat manusia yang pinter ngomong. Yang saya uraikan ini, kecuali Epafras, saya uraikan Paulus, saya uraikan Timotius. Dengan kata lain, khotbah kita, khotbah saya, character study, mempelajari karakter pemimpin yang sudah dituntun lalu berkembang menjadi penuntun. Karakternya gimana? Pelayan atau bos? Saya mau mengutip ilustrasi yang sederhana. Melihat perdebatan adu program antara calon gubernur petahana, sebetulnya tiga-tiganya diundang, tapi yang pertama malah tidak muncul. Yang muncul hanya yang kedua dan ketiga. Di akhir, Rosi ini pintar juga. Tadinya saya sangat terpukau dengan Najwa. Sekarang Najwa punya saingan. Baik. Dia mengatakan begini. Nah, mari kita akhiri bukan dengan pidato lah. Bosan pidato. Saya minta masing-masing calon gubernur DKI Jaya buktikan apa yang Anda bisa berikan. Dimulai dulu dengan yang ketiga, yang dipuji kok luwes, bisa menari, bisa menyanyi, bisa jogetan. Dengan cepat orang yang satu bilang, iya saya mempunyai hidden gift, hidden skill. Hebat kan, nilai tambah. Sombong amat dia sih. Tapi waktu ditanya sama Rosi, saya tidak pernah mendengar Ahok itu nyanyi. Pernah sih, mau dimulai dengan Indonesia Raya sih, masa iso nyanyi itu. Ya toh? Tetapi
wakil gubernurnya Jarot tenan nih ternyata. Dia bilang, Ahok itu pinter nyanyi, cuma nyanyinya nek banter nongone kamar mandi. Siapa sih yang tidak nyanyi di kamar mandi? Gitu. Lalu Ahok ditanya sama Rosi, Ahok, udah siap? Mau apa? Siap dong. Memang nggak nyanyi, berdua berdiri malah jadi standing comedy. Masih ingat yang nonton? Standing comedy, aneh kan? Lalu dia bilang gini Ahok, saya pulang kampung karena ada sahabat saya sudah tua, kesehatannya terganggu. Saya pulang. Singkatnya cerita, dia bilang, Hok, kamu masih sering ke hutan enggak? Oh ya, kadang-kadang enggak sering. Kalau kamu ke hutan tuh apa yang kamu cari? Ya, apa ya? Lalu dia bilang, pernah enggak kamu perhatikan pohon? Pernah. Kalau kamu nebang pohon, sembarang pohon ditebang? Ya tidak. Pohonnya harus yang baik, tapi yang utama pohonnya yang lurus. Betul enggak? Hok, nek pohon tu lurus, ora mur suwe dikethok wong. Makane Hok, kowe aja lurus-lurus lah. Ditegor ngalor ngidul kan nyelekit. Lho Ahok itu ternyata wah, standing komedinya hebat juga ini. Tapi saya kagum juga sama Jarot. Karena pihak lawannya nggak berkutik pada waktu begini. Ahok ini waktu masih di Belitung, di Manggar, nggak punya apa-apa, nggak punya partai, tapi semua dilalui di tengah-tengah tantangan. Tapi yang mengagumkan, walaupun dia minoritas banget di tengah mayoritas, kepilih. Dia jatuhnya karena dijegal. Siapa yang jegal? Ya tentunya yang lebih pintar ngomong kan? Pintar ngomong kan? Gagalnya jadi calon gubernur. Tapi malah dia naik jadi anggota DPR Jakarta. Malah jadi kepilih wakil gubernur zamannya Jokowi. Jokowi turun jadi gubernur. Sekarang mau mencalonkan lagi, kena jegal ngalor ngidul. Bener kan? Kemudian Jarot nih, saya masih ingat betul. Tapi seingat saya, Ahok baik di Manggar, di Belitung, sampai di Jakarta tetap bertahan walaupun dihantam kanan kiri. Dan gak pernah dipecat. Nah, mulai nyindir lawannya. Anda ngerti maksud saya? Saya juga dikatakan, kok bisa sih berdampingan dengan Ahok? Kasarnya ndak karuan, ndak sopan. Ya makanya. Tapi saya senang dengan dia. Dia kan memang bukan orang Jawa. Sudah begitu, bukan orang DKI. Dia dari Belitung. Ngomongnya ya begitu itu. Tapi saya senang sama dia. Saya orang Jawa, pernah jadi wali kota di Blitar, pernah jadi anggota DPR di Jakarta. Juga Jarot tidak pernah dipecat, yang tidak diungkapkan secara halus. Tapi ada orang yang pinter dipecat, hanya kena ya sing pinter ini.
Menteri Pendidikan yang akan membangun manusianya. Saya pikir hati-hati yang ditunjuk supaya jadi pemimpin. Jangan asal, maaf bahasanya Pak Harto, jangan asal jeplak. Berbobot gitu loh. Dan bila perlu dikritisi saya mendengar, maksudmu piye Mas? Dijelaske. Dan kalau jelaske, pakai bahasa bila perlu bahasa Jawa, karena yang mendengarkan orang Jawa. Saya ingin mengungkap Epafras. Karena nama yang satu ini bukan saja melahirkan gereja sama sekali baru, berkembang, memang di follow up oleh Paulus. Karakter jauh lebih penting. Jadi kesimpulan tema ini bukan nyindir. Kebenaran itu memang menyakitkan. Masa depan gereja kita bukan karena punya kumpulan pendeta banyak, tapi karakter gembalanya dapat dibanggakan. Yang belum cukup bisa dibanggakan, meningkat dong. Kalau pemimpin tidak bisa maju, sing dipimpin pasti tidak bisa maju. Pasti dah. Hanya dengan bukan kepandaian ngomong, tingkah laku karakternya membuat orang lain repot. Dia sendiri jadi teladan. Mari kita pulang. Saya harap singkat ya. Bukan saya menentang tema ini. Dituntun untuk menjadi penuntun. Itu harus sembodo nuntun wong sing dituntun. Jadi pemimpin itu harus memper itu. Jangan teoritis. Teori perlu, tapi teori yang tidak bisa dipraktekkan. Hanya terjadi yang namanya bingungisasi. Kita ini mau dibawa kemana sih sebetulnya? Mau dibawa kemana? Tuhan dipermuliakan.